lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak yakin semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Hingga hari ini kami masih diberikan napas kehidupan dan kesehatan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beribadah sekolah minggu. Berkati Tuhan kami agar dapat fokus dan konsentrasi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami agar mengerti mengenai firman yang akan disampaikan nanti. Di atas semuanya ampunkan segala dosa kami Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Lakukan tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh perbaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Laskar Kristus. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih? Kabarnya adik-adik sekalian? Minggu ini ketemu lagi. Gak ketemu deng. Hari ini cerita sekolah minggu akan dibawakan oleh Kak Tere. Nah, sebelum memulai ceritanya hari ini, kita berdoa dulu ya.
Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang Kau berikan pada kami hingga di pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita-Mu. Kiranya Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami supaya kami siap bisa untuk mendengarkannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita kita di minggu ini itu diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Coba adik-adik buka Alkitabnya, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ayo kita bacain secara bersamaan ya. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah cerita kita deh minggu ini itu diminta untuk, kan perikopnya tuh judulnya perintah untuk memberitakan Injil. Nah berarti maksudnya tuh kita disuruh untuk memberitakan Injil. Emang anak-anak bisa memberitakan Injil? Bisa nggak menurut adik-adik? Kalau menurut kakak sih bisa. Gimana caranya? Nah pertama kita itu harus tahu dulu kenapa sih kita anak-anak itu harus juga ikut memberitakan Injil. Jadi kenapa anak-anak harus memberitakan Injil? Karena anak-anak itu juga harus menyadari bahwa Allah itu datang bukan hanya untuk kita aja, tetapi juga untuk anak-anak yang lain. Nah adalah suatu sukacita besar bagi Yesus kalau ada banyak anak yang juga menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Kalau anak-anak lain itu tidak menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, maka hidup mereka akan binasa selamanya. Nah, adik-adik kan gak mau ya kalau teman-teman anak-anak kita, teman-teman kita yang lain itu gak merasakan sukacita yang sama kayak kita. Pasti kalau kita punya sesuatu yang senang, kita mau share kan, mau bagi-bagi kan. Nah, juga Yesus Kristus juga mengundang anak-anak untuk ikut ambil bagian dalam memberitakan tentang kabar keselamatan ini kepada anak-anak yang lain. Nah, kita disuruh juga untuk memberitakan Injil deh, walaupun masih anak-anak. Terus Kak, gimana dong caranya supaya anak-anak ini juga bisa ikut dalam pemberitaan Injil? Nah, banyak loh kegiatannya, yaitu misalnya nih ada teman kita yang udah lama gak datang ke sekolah minggu. Nah adik-adik bisa loh ikut sama kakak sekolah minggunya atau sama pendeta untuk mendatangi rumah teman kita itu, nanyain kenapa udah lama gak sekolah minggu, ngobrol juga sama mama papanya, sama anaknya tersebut. Kita ajak supaya next time hari Minggu depan kita bisa kumpul lagi di sekolah minggu. Terus yang kedua, adik-adik juga harus bisa untuk menceritakan apa yang sudah diterima di sekolah minggu sama orang tua, sama saudara, sama anak-anak yang lain. Soalnya banyak loh kejadian waktu anak-anak ini cerita sama orang tuanya, banyak juga akhirnya orang tua yang awalnya males-malesan ke gereja akhirnya mau juga datang ke gereja karena mendengar cerita dari adik-adik itu. Terus cara yang ketiga juga anak-anak bisa bersaksi melalui sikap, tindakan, dan perilaku kita terhadap orang lain loh. Makanya itu kita sebagai anak-anak Tuhan
harus bersikap baik, rendah hati, mau menolong, mengasihi, dan murah hati kepada teman-teman seperti yang diajarkan Yesus Kristus. Nah, cara berikutnya, adik-adik juga ini loh, harus mau berdoa untuk pekerjaan Injil dan para penginjilnya. Maksudnya kegiatan adik kan sekarang ini lagi mau memberitakan Injil nih secara kecil-kecilan. Nah, adik harus mendoakan kegiatan adik itu dan kegiatan misalnya kayak kegiatannya pendeta atau kegiatannya sintua atau kegiatan penginjil yang lain, supaya kegiatan penginjilannya itu bisa berjalan dengan lancar, baik-baik saja. Dan adik juga harus mau mendoakan teman-teman yang lain juga supaya mau untuk jadi seperti adik, untuk bisa menginjili teman-teman yang lainnya. Nah, sederhana ya pekerjaan penginjilan itu untuk anak-anak pasti bisa melakukannya. Nah, sebelum itu semua terjadi, kegiatan penginjilan adik-adik itu terjadi, alangkah lebih baiknya pertama-tama adik-adik itu harus rajin datang ke sekolah minggu dulu. Supaya apa sih? Supaya balik lagi tadi yang ke poin pertama, ketika adik-adik datang ke sekolah minggu, berarti adik-adik juga mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta atau kakak sekolah minggu setiap minggunya. Nah, itu akan menjadi bekal buat adik-adik juga dalam menceritakan itu ke orang tua dan teman-teman dan saudara-saudara yang lainnya. Oke, kakak yakin adik-adik pasti bisa loh melakukan penginjilan yang kecil-kecilan aja di sekitarnya adik-adik. Oke, kita akhiri ya cerita kita hari ini. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang barusan kami dengarkan. Bantu kami ya Bapa, supaya kami tahu bagaimana caranya untuk bisa melakukan penginjilan kepada teman-teman atau bahkan orang tua dan saudara kami. Tuhan yang tuntun bagaimana caranya ya Bapa, Engkau yang memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam melaksanakannya. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daun bersih dan bahagia, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.